Oke, selamat siang buat teman-teman nih yang udah bergabung di Gimit. Nah, tujuannya kita ngadain Gimit sekarang itu mau ngadakan diskusi kecil-kecilan lah, membahas topik pembahasannya itu sekarang tentang konseling komunitas. Nah, dari topik konseling komunitas, dari teman-teman sendiri apa ada yang ingin memulai mau membahas entah dari konseling dulu itu apa, komunitas itu apa, gitu. Ini kan konseling komunitas ya. Sepengetahuanku nih, konseling sendiri itu secara umum sepengetahuanku adalah hubungan timbal balik antara konselor dan konseli, di mana konselor itu dia berusaha menolong atau membimbing lah. Nah, konselingnya adalah seorang yang membutuhkan bimbingan untuk mengatasi persoalannya, kayak gitu. Aku juga mau nambahin nih, kemarin-kemarinnya juga sempat baca kalau konseling itu juga merupakan proses perjumpaan eksistensial dan intertransaksi yang berkesinambungan antara konselor dan klien. Jadi, proses perjumpaan yang dilakukan itu tahap demi tahap klien diharapkan dapat menolong dirinya sendiri, di mana dalam menyelesaikan masalahnya pada masa kini dan yang akan datang. Selain itu, klien juga dapat menolong orang lain dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu kan jadi kesimpulan yang bisa diambil dari yang tadi udah diomongin sama Hilal maupun sama Jenny. Intinya konseling sendiri itu kan si klien bertemu dengan konselor. Nah, di tengah-tengah ketemu itu terjadilah yang namanya hubungan timbal balik antara dua individu tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu si klien datang ke konselor untuk istilahnya apa ya, minta bantuan. Nah, si konselor ini berusaha untuk menolong, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Betul. Oke, itu bahas tentang yang tadi konseling, berarti kesimpulannya itu konseling yang tadi itu. Terus ini kan pembahasan tentang konseling komunitas ya. Mungkin aku ini sih bingung kalau konseling komunitas, konseling sendiri kan udah dibahas yang tadi itu, ada pertemuan antara bisa individu, hubungan timbal balik kan antara dua individu. Tapi yang ini kan pembahasannya tentang komunitas. Komunitas itu kan dalam artiannya berarti banyak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Itu Tika tuh anak komunitas tuh apa coba? Tik, komunitas Tik. Menurutnya aku ya, komunitas tuh kayak kelompok organisme orang yang hidup yang saling berinteraksi gitu di dalam daerah tertentu. Jadi komunitas ini ya sekelompok individu atau orang yang saling berbagi masalah. Terus tapi nggak masalah juga sih, kayak berbagi perhatian maupun kegemaran juga bisa. Terus sekelompok orang yang beraneka-ragaman gitu, seperti budayanya, etnisnya, atau ras tinggal di suatu tempat itu. Itu sih menurutku. Jadi dapat disimpulkan kalau komunitas itu adalah kumpulan sekelompok orang yang hidup dan tinggal pada suatu tempat atau daerah yang terjadi interaksi antara individu yang lain dengan yang lainnya gitu, antara ras, etnis, sosial, dan lain-lain gitu ya. Ya, gitu. Oke, itu tadi bahas tentang konseling apa, komunitas itu apa. Tapi aku masih belum nemu masih belum paham gitu loh. Maksud dari konseling komunitas nih, sebenarnya konseling komunitas itu apa? Soalnya yang aku paham kan konseling tuh ya antara dua individu gitu, bukan yang banyak. Kalau yang tak dengerin dari tadi kan
konseling itu perjumpaan antara konselor dan konseli di mana tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau komunitas sendiri kan perkumpulan tuh. Jadi mungkin menurutku konseling komunitas itu merupakan sebuah proses perjumpaan di mana itu yang dilakukan oleh konselor pada sebuah komunitas orang yang hidup dan tinggal pada suatu daerah. Jadi di situ itu terjadi interaksi antara individu yang beraneka ragaman tadi seperti kayak etnisnya, rasnya, sosialnya dan lain-lain. Jadi proses perjumpaan di situ konselor memusatkan perhatian kepada komunitas sehingga memberikan pertolongan secara psikologis dengan tujuan untuk meringankan penderitaan konseli, di mana bisa membuat konseli menghayati keberadaannya secara totalitas. Jadi, konseli itu dapat menolong dirinya sendiri dan mengambil sebuah keputusan yang konkret terhadap permasalahan yang dialami dari komunitas tadi. Mau menambahkan ya, kayak konseling komunitas itu kelompok yang lebih memberikan perhatian secara umum sama permasalahan jangka pendek dan nggak terlalu memberikan perhatian pada treatment gangguan perilaku dan psikologisnya. Jadi kayak konseling kelompok ini memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaiannya yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari itu. Berarti meskipun namanya itu konseling komunitas, tetap apa namanya ya? Tetap si konselor sendiri itu fokusnya itu apa ya namanya? Fokus dari hasil konselingnya itu tetap ke per individu gitu. Ya, gitu. Oke, ada yang mau apa gitu sharing? Itu tadi pertanyaanku tentang itu, aku masih belum paham tentang apa itu konseling komunitas, dan setelah dijelaskan tadi sama Jenny sama Tika, apa namanya ya? Jadi ke ini loh, berarti meskipun namanya itu konseling komunitas, tetap tujuan endingnya itu tetap ke per masing-masing individu. Iya sih, betul. Soalnya tujuan konseling itu berhubungan dengan tujuan menolong orang lain dalam menentukan pilihannya atau tindakannya. Jadi terjadi proses belajar yang menyebabkan mereka itu mengalami kayak perubahan, perkembangan kepribadiannya, seperti itu. Ada yang tahu gak sih ini, tadi dari percakapan tadi ya, jadi aku mikir, sebenarnya kan tadi aku udah tahu yang kalau konseling komunitas tuh kayak gini, terus belum ketemu yang lebih spesifik gitu loh, kayak tujuannya konseling komunitas nih ternyata untuk ini kayak gitu. Jadi tujuan konseling komunitas itu ya menurut yang aku baca dari George dan Kristiani dalam Gunarsanya itu merumuskan tujuan konseling itu berhubungan dengan tujuan menolong orang lain dalam menentukan pilihan dan tindakannya sehingga terjadi proses belajar yang menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan kepribadiannya. Terus selanjutnya itu pendapat tersebut itu sama Andika itu dikembangkan lagi dengan tujuan layanan konseling komunitas itu memperhatikan keadaan individu dan kelompok dalam setiap pelaksanaannya. Terus selain itu konseling komunitas memberikan bantuan bagi individu maupun kelompok masyarakat yang memerlukan layanan secara fisik dan psikologis. Tujuannya itu untuk memperbaiki keadaan komunitas atau masyarakat tersebut. Selanjutnya,
Lewis juga mengungkapkan bahwa salah satu tujuan konseling komunitas itu menggali potensi individu maupun komunitas untuk mengintervensi kemampuan mereka yang dapat diaplikasikan melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi komunitas. Nah, intervensi yang dimaksud adalah mencakup melakukan pemberdayaan masyarakat atau komunitas tersebut. No, berarti bisa dibilang tujuannya konseling komunitas itu pertama nih, supaya anggota dalam komunitas itu dapat berpikir cerdas, kreatif lah kayak gitu. Terus juga bisa tujuannya itu membantu komunitas menghadapi masalah, situasi stres, atau biar bisa menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik gitu ke lingkungan luar komunitas itu sendiri. Terus juga bisa ini mungkin membantu komunitas memiliki kontribusi dalam perubahan lingkungan kayak gitu. Karena kan tadi kan biar pikirannya itu dia lebih kreatif. Jadi mungkin dia dengan bisa berpikir lebih kreatif dan lebih positif, dia bisa membantu lingkungan sekitarnya. Terus juga kayaknya dia bisa membuat komunitas mampu mengarahkan orang-orang di sekitarnya. Menurutku sih. Oke. Coba ini flashback lagi ke belakang tadi pembahasan tentang komunitas. Di situ kayak gak tau ya, tadi aku dengarnya ada nyentil ke apa dah? Kayak etnis, terus keagamaan gitu. Berarti semisal nih kita melakukan konseling komunitas. Nah, dalam komunitas tersebut berarti ada keberagam etnis, keagamaan dan lain-lain gitu juga. Harusnya iya, karena kan di komunitas dia kan orang-orangnya banyak, latar belakangnya juga beda-beda. Harusnya iya. Nah, iya betul. Kalau menurutnya aku sih, soalnya kita kan hidup di Indonesia nggak cuman hanya beragama, agama Islam, terus berkulit juga berkulit putih, kan enggak. Pasti kan semuanya itu beraneka ragam. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi dalam satu komunitas itu mencakup kayak mereka itu bervariasi dari agama ini, dari masyarakat ini, dari ini, mungkin kayak gitu. Oke, berarti nggak tahu kalau kalau membahas tentang yang kayak etnis, keberagaman atau lain-lain tadi itu, jadinya aku ngarahnya itu ke ini. Kan kalau kita bahas tentang konseling, kalau kita mau melakukan treatment atau apa, kita kan harus ada yang namanya tuh pendekatan kan. Nah, berarti secara tidak langsung pendekatan di konseling komunitas ini sendiri tuh pakai pendekatan multikultural dong. Kan soalnya yang tadi udah dibahas itu, di dalam komunitas tuh ada berbagai macam etnis, agama, dan kayak gitu. Berarti tugasnya si konselor ini lebih lagi, ya apa caranya menanggapi situasi itu melakukan apa namanya ya, misalnya pakai pendekatan yang efektif lah dan efisien gitu. Karena tadi itu tugasnya kompleks karena ini menghadapi berbagai macam kultur. Jadi kalau menurut aku pribadi kayaknya nggak tahu ya kalau menurut dari teman-teman sendiri. Kalau dari aku paling pendekatannya itu semisal kita bahas tentang pendekatan konseling komunitas, pakai pendekatan multikultural. Iya, berarti pakai pendekatan multikultural karena adanya perbedaan-perbedaan tadi. Iya sih, kayaknya pakai pendekatan itu. Multikultural. Saya coba aku searching ya. Kalau pendekatan apa sih namanya konseling komunitas nih pendekatannya biasanya pakai pendekatan apa? Oh, ini kalau yang ada di Google terkait dengan konseling komunitas tuh ada tokoh tuh namanya Louis. Nah, itu biasanya kalau dia melakukan yang namanya konseling komunitas itu pakai pendekatan multikultural. Yang mana bentar, pendekatan integratif yang diambil dari berbagai ide dan teknik
yang berasal dari teori konseling yang telah ada dan menyatukan dalam sebuah praktek konseling yang berpengetahuan kultur serta peka kultur. Oh, jadi kenapa si Louis ini pakai pendekatan multikultural? Karena ya itu tadi dia jadi apa ya menjelaskannya kayak si Louis ini kan melakukannya namanya konseling. Nah, konseling ini ya itu tadi melakukan yang namanya konseling komunitas. Nah, setelah dilihat saat dia melakukan konseling, nah, ternyata si klien-klien ini budaya tuh yang beragam. Nah, makanya dia konseling komunitas tadi itu pakai pendekatan multikultural gitu. Berarti betul pendekatan yang dipakai kalau di konseling komunitas itu menggunakan pendekatan multikultural. Hanya jangan ini dan kita kurung kedua cuman di sini aku kurang paham kayak contohnya itu apa aja sih, misal di bidang ekonomi itu kan konseling komunitas dapat membantu dalam mengatasi masalah ekonomi di masyarakat, juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota komunitas. Tapi aku belum kebayang contohnya. Mungkin dari kalian ada yang tahu? Mungkin dia kayak misal ada satu komunitas nih, terus dia bingung masalah dana di komunitasnya sendiri, terus dia melakukan konseling. Nah, mungkin dari sana terus timbul saran atau ide komunitas mereka tuh bikin usaha atau jualan mungkin kayak gitu mungkin. Jadi akhirnya di komunitas itu sendiri ekonominya tuh meningkat kayak gitu-gitu. Mungkin sih kayaknya kayak gitu. Jadi semisal dalam suatu kegiatan mungkin yang melibatkan tentang perekonomian, di sana ada masalah. Nah, yang diselesaikannya itu adalah masalah tentang ekonominya itu gitu. Betul paling. Oke. Berarti untuk bidang lain-lainnya itu sama, kurang lebihnya kayak gitu. Iya, jadi dia sesuai sama bidang-bidang ini. Cuman kalau untuk contoh-contohnya nggak tahu ya. Mungkin kita bisa searching sih, kayak komunitas-komunitas yang mereka punya permasalahan di bidang apa gitu. Kalau contohnya kita mungkin tahu ya. Mungkin nanti tanya ke muda nih. Boleh. Pembahasannya sampai mana dah tadi ya? Yang ini apa namanya dah? Ruang lingkup masih. Iya, ruang lingkup. Tapi udah sih aku udah sedikit paham mengenai itu. Terus ini sampai mana dah? Yang ini.
Tadi tuh ya, kalau aku dengar dari penjelasannya Yeni, terus Yeni juga ada yang nggak paham tentang contohnya, terus Hilal ngasih contoh tuh, aku berkesimpulan bahwa konseling komunitas itu memiliki peran yang sangat luas berarti dalam membantu masyarakat tersebut untuk mengatasi berbagai masalahnya, contohnya di dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, terus juga di lingkungan. Berbagai masalah lah dalam komunitas itu. Juga dapat memperkuat kapasitas mereka untuk mencapai kesejahteraan dan perubahan positif. Kurang lebih seperti itu yang aku pahami dari penjelasannya Yeni. Apa ya namanya? Aku lupa. Konseling apa sih namanya? Konseling komunitas ini apa bisa kalau apa namanya di apa sih dipraktekkan untuk yang misal kena apa namanya ya? Isi benar. Narkoba gitu tak? Kayak apa sih namanya tuh? Kecanduan. Punya Ya, kekurangan. bisa bener kayak gitu-gitu tuh loh. Yang nanti Nah, ujung-ujungnya tuh direhab gitu tuh. Oh, itu biasanya apa namanya yang tak baca-baca itu ada konseling rehabilitas. Nah, itu konseling rehabilitas itu biasanya nganu apa ya orang-orang yang cacat gitu kayak cacat fisik, mental, terus perkembangannya mungkin cacat gitu. Terus biasanya itu apa ya di dalamnya itu ada asesmen yang tak baca-baca nih ya di Google sambil tak bacain itu biasanya melibatkan asesmen dan pengukuran, terus ada diagnosis dan rencana treatment, terus ada konseling karir atau vokasional, terus ada intervensi konseling individual dan kelompok itu. Tak baca-baca. Berarti entar kalau kalau berarti itu masuknya di konseling rehabilitas ya tadi nyentil tentang masalah cacat fisik intinya kayak gitu berarti si ini tujuannya untuk membantu individu dengan yang keadaan cacat tadi cacat istrinya maksudnya tuh dia tuh misal kayak gak bisa apa-apa masih belum mandiri itu jadi nantinya harapannya membantu individu yang dengan keadaan tadi itu mencapai kemandirian dan partisipasi penuh lah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam komunitas kayak gitu jadi kan ada kan orang yang dalam satu komunitas tuh ada yang punya entah satu atau dua orang tuh punya kelebihan lah gitu kayak gitu. Nah, iya. Oke, dari pembahasan yang lumayan ini ya, lumayan banyak tadi mungkin masih ada pertanyaan apa sih namanya kayak, oh aku sebenarnya paham sama apa yang dibilang, tapi tuh gimana antara paham nggak paham gitu loh, mungkin dari teman-teman ada yang masih seperti itu atau setelah pembahasan panjang tadi udah kayak ngeh gitu, oh ternyata gini, tapi ngeh yang benar-benar paham gitu, jangan cuma yang oh ya gitu, gitu. Kayak gitu apa mungkin sih ada yang mau dibahas lagi nih mumpung lagi kumpul bareng kan jadi diskusinya tuh lebih enak. Ya sebenarnya bisa dengan secara searching ya, tapi kadang
aku pribadi semisal searching gitu ya, masih agak pahamnya juga. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau ngomongin gak paham ya, ini sih lebih ke yang bagian yang konseling rehabilitasi tadi. Aku gak pahamnya deh, maksudnya kurang nangkep gitu. Sama, soalnya nggak tahu ya kalau yang di RPS yang dikirim sama Bu Is, itu kan poin pertama tuh kan ada tadi itu yang membahas tentang konseling komunitas itu sendiri. Nah, tiba-tiba ketika kita membahas tentang konseling komunitas, tadi kan masuk tentang pendekatannya juga, yang pendekatan multikultural. Nah, tiba-tiba di ending ada membahas tentang konseling rehabilitasi. Apa hubungannya si konseling rehabilitasi ini sama yang komunitas tadi? Itu yang masih jadi pertanyaan gitu loh. Nah, betul. Tapi mungkin semisal kita bahas di sini ya kita mungkin juga karena kan kurang lah ya kalau semisal kita diskusi bahan yang mau kita pakai untuk diskusi karena kan pengetahuan kita terkait rehabilitasi ini kan juga masih kurang. Kira langkah baiknya nanti kita tanyakan ke Bu Muda sih terkait yang poin yang terakhir ini. Gimana? Soalnya kita sama-sama nggak paham nih mau diskusi juga ya apa ya yang mau didiskusikan sama-sama tanda tanya gitu. Gimana teman-teman? Bisa juga sih, soalnya kalau membahas tentang konseling rehabilitasi yang tadi itu aku cuma nangkepnya hubungannya sama konseling kelompok, yaitu mungkin ya, tidak tahu. Mungkin dalam suatu kelompok atau suatu komunitas itu, mungkin nanti kita akan dihadapkan oleh satu kelompok atau komunitas yang dimana di situ tuh ada individu yang kayak punya cacat dari segi kognitif, emosi, atau mental. Misal kayak yang misal dari teman-teman yang dulu semester berapa itu pernah, oh bukan pernah, tapi itu memang tugas yang ke SLB gitu. Mungkin kita bisa, mungkin nanti setelah lulus kita akan menemukan klien yang seperti itu dalam lingkup komunitas. Makanya yang di konseling komunitas ini, konseling rehabilitasi itu masuk. Mungkin kayak gitu sih. Tapi nggak tahu. Saya bingung juga. Kalau kataku ya, konseling komunitas nih ada hubungannya sih sama konseling rehabilitas. Kayak sama-sama punya tujuan gitu, yang membantu individu dalam mencapai apa ya, kesejahteraan. Terus juga kemandiriannya gitu. Jadi meskipun keduanya nih ya memiliki fokus kayak yang berbeda gitu tuh ya, tapi mereka nih saling melengkapi juga dalam membantu individu dan komunitas gitu. Oke, oke. Ya udah sih kalau kita terus bahas yang itu ya juga ya apa ya bahasanya tuh kayak yang udah kita nih udah mikirnya mentok sampai situ gitu. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Tapi ketika itu ditanyakan ke ya lingkup diskusi kita kali ini kayak yang oh ya udah yang ini juga pemahamannya tuh sama, misal kayak pemahamanku tuh seperti ini. Nah, ternyata si pemahamannya Hastika juga sama, jadi senangkepnya itu dari diskusi tadi itu kan masih ada pertanyaan tentang yang rehabilitasi itu ya. Sebenarnya paham, tapi masih apa ya, masih masih timbul pertanyaan-pertanyaan gitu loh yang masih belum terjawab. Jadi mungkin di apa namanya di matkulnya Bu Is nanti mungkin itu bisa kita tanyakan lagi. Setuju. Berarti diskusi kali ini kita sudah dulu nih. Nanti terkait pertanyaan berikutnya kita lanjut di pas ketemu Bu Is berarti ya. Boleh.